untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Peradaban Cina berawal ketika berdirinya berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa dinasti Shang pada tahun 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Zhou tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi, budaya, sastra, dan filsafat Cina sudah mulai berkembang. Berkembang pula tulisan Cina modern. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatakan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Tiongkok. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing atau non-Han yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya sungai Huanghe dan sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan beternak. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan. Dinasti yang pertama adalah dinasti Xia. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Pertama ada dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Arlitou, Provinsi Henan yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara tahun 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xia Shangsu yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tionghoa pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Yang kedua, dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Zhengzhou. Pada kedua kota tersebut, dinasti Shang menggolongkan masyarakatnya secara sederhana sesuai perannya. Namun, penggolongan ini bukan berarti kasta seperti bangsa Arya di India.
Pada masa dinasti Shang inilah mulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah juga pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar pictograph yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Tulisan ini akhirnya bukan hanya menyebar di daratan Cina, melainkan juga ke Korea dan Jepang. Yang ketiga, dinasti Zhou. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Kota-kota yang dibangun pun secara terencana serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan kanal yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan makanan ke penduduk di kota. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tse yang mengembangkan Taoisme, Han Fei Su dan Li Su yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mosu yang mengembangkan Mohisme, kaum Sofis yang mengembangkan Sofisme, serta individualisme. Selain kedua dinasti di atas, masih ada dinasti-dinasti lain di wilayah Cina, seperti dinasti Qin yang berdiri sekitar tahun 221 sampai dengan 207 sebelum Masehi, dan dinasti Han yang berdiri sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Namun, kedua dinasti ini tidak bertahan lama seperti dinasti-dinasti sebelumnya. Yang keempat, dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang, melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain, dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Li pada tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Beberapa kontribusi besar dinasti Qin antara termasuk terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, satuan pengukuran dan mata uang beserta seluruh Tiongkok, setelah berlalunya masa-masa kesengsaraan pada zaman musim semi dan gugur. Bahkan hal-hal yang mendasar seperti panjangnya as roda untuk gerobak dagang saat itu mengalami penyeragaman demi menjamin berkembangnya sistem perdagangan yang baik di seluruh kekaisaran. Yang kelima, dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya, dinasti Qin, pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Han Timur pada tahun 23 sampai 220 Masehi, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Yang keenam, zaman tiga negara. Zaman tiga negara yaitu Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei pada tahun 220 hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin pada tahun 280. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serban Kuning tahun 1804. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, disebabkan karena popularitas roman sejarah kisah tiga negara, Samsok, yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Yang ketujuh, dinasti Qin dan 16 negara.
Tiongkok berhasil dipersatukan oleh sementara waktu pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun begitu, kelompok etnis di luar suku Han, Wuhu masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Bagian utara Tiongkok terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara pada tahun 304 sampai 469. Yang ke-8, dinasti utara dan selatan. Menyusul keruntuhan dinasti Jin Timur pada tahun 420, Tiongkok memasuki era dinasti utara dan selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik, walaupun juga merupakan masa berkembangnya seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Yang ke-9, dinasti Sui. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan penaklukan Yang Jian, pendiri dinasti Sui, terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut kemudian menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu anak dari Nabi Nuh yang menguasai lebih besar dibanding dengan saudaranya yang lain, yaitu Hind dan Bang. Kata Sind sama artinya dengan Bharata. Beratus tahun sebelum Nabi Isa lahir, India telah menempati kedudukan yang tinggi dalam tamadun dunia, terutama dalam soal-soal keagamaan dan metafisika. Dari sanalah timbulnya agama Brahmana yang terkenal. Dari sana pula timbul Buddha Gautama. Bahkan telah diselidiki bekas tamadun dari 5.000 tahun yang lalu dengan penggalian sisa-sisa negeri yang bernama Mohenjo-daro dan Harappa. Dari bekas-bekas runtuhan kota lama itu telah didapati orang dengan kepandaian penduduknya dalam seni bangunan, sudah mengenal tulisan, serta sudah mengenal mata uang. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mohenjo-daro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Jauh sebelum bangsa ini datang, sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Astronozoid. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana, yaitu Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pasca kedatangan bangsa Arya inilah proses asimilasi budaya di India berkembang, terutama adalah munculnya agama Hindu di India. Sebelum secara resmi agama Hindu berkembang, telah terjadi kontak antara bangsa Dravida dan Arya. Tetapi pada akhirnya bangsa Dravida memiliki 3 opsi, yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dan melawannya sampai kalah. Kelompok kedua adalah yang kemudian menyingkirkan ke wilayah lain, yaitu Dekkan dan Bihar. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang kemudian melakukan percampuran dengan ras pendatang, ras Arya, dan untuk selanjutnya melahirkan kebudayaan baru di India. Lebih detailnya, sebelum kedatangan bangsa Arya, letak kota lembah Sungai Indus sendiri, tepatnya di daerah perbukitan Baluchitan, yang kemudian menghasilkan kebudayaan Nal.
Daerah-daerah yang terletak di sepanjang Sungai Indus kemudian sering disebut dengan kebudayaan Harappa dan Mohenjo-daro. Awal kedatangan bangsa Arya di India. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan, yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Waktu yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang berabad-abad, itu pun sambil membawa keluarga mereka. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair Weda yang tertua dengan yang terkemudian. Penyelidikan ini menyatakan bahwa mula-mulanya Sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Nampaknya kedatangan bangsa Arya berbarengan dengan langsung berkembangnya kerajaan-kerajaan bangsa Arya. Dalam beberapa berita-berita peperangan, Raja Persia menaklukkan Punjab dan Sind tahun 516 sebelum Masehi, dan raja tersebut mempunyai beberapa prajurit dari kalangan orang-orang India. Sedangkan kita tahu bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang berasal dari Asia Barat. Pengaruh bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Untuk saat ini, orang-orang dari bangsa Arya mendiami daerah-daerah sekitar di sebelah utara garis perbatasan yang terletak antara Goa dan Orissa Selatan. Ada juga sebagian terletak di sebelah selatan garis tersebut, seperti Hyderabad. Sebagai bangsa pendatang, Arya memandang orang-orang Dravida adalah sebagai penduduk yang lebih rendah dari bangsa Arya. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bangsa Arya mengakui bahwa bangsa Dravida merupakan bangsa yang kaya yang telah mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Pengaruh yang signifikan dari bangsa Arya yang selama ini banyak dikaji adalah munculnya banyak kerajaan bercorak Arya. Beberapa kerajaan penting pada masa awal perkembangan Arya adalah Gandhara, Kosala, Kasi, dan Kaji. Tetapi sampai sekarang hanya kerajaan-kerajaan yang mempunyai pengaruh besar saja yang dapat diakses dan dikaji. Hal ini karena terbatasnya sumber sejarah yang menerangkan perihal tersebut. Selain itu, kita tahu India mempunyai wilayah yang cukup luas dan tidak memungkinkan dikaji kerajaan-kerajaan yang tersebar seantero India. Dari sekian banyak kerajaan, mungkin yang dapat diakses dan dikaji karena mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban di India. Salah satunya adalah Magadha. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Yang pertama, Kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khaybar dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaannya itu tidak tahan lama. Kemudian pada tahun 324 sebelum Masehi, pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain, serta berhasil mengusir penduduk asing tersebut dari India. Sesudah sepeninggalannya Iskandar Zulkarnain wafat pada tahun 323 sebelum Masehi. Berdirilah sekarang Kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya. Dalam waktu singkat, kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka pada tahun 288 sampai 232 sebelum Masehi, cucu Chandragupta. Di bawah pimpinan Raja Asoka, kerajaan Maurya mengalami zaman gemilang. Pada awalnya Asoka beragama Hindu, tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha dan agama tersebut menjadi dasar pemerintahannya. Banyak kemajuan yang dicapai oleh Asoka antara lain adalah didirikannya tiang-tiang batu bertahtakan ajaran Buddha di segala penjuru kerajaannya. Setelah Asoka meninggal, kerajaan lalu terpecah-pecah dalam bagian-bagian kecil. Namun akhirnya beberapa abad kemudian muncullah seorang raja yang gagah perkasa bernama Chandragupta I, pembangun kerajaan Gupta. Raja Asoka dan perannya terhadap agama Buddha. Masa pemerintahan Raja Asoka merupakan salah satu faktor
utama yang berperan dalam penyebaran Buddhisme dari India ke Asia dan akhirnya ke seluruh dunia. Meskipun penyebaran agama Buddha sejak pembentukannya sudah cukup meluas, dengan dukungan dan usaha Raja Asoka lah agama Buddha baru benar-benar bisa tersebar melewati batasan India. Raja Asoka namanya berarti tanpa penderitaan. Merupakan salah satu dari 101 putra Raja Bindusara, penguasa dinasti Maurya di India yang mempunyai 16 istri. Yang kedua, Kerajaan Gupta. Chandragupta I pada tahun 320 sampai 330 membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta I ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Perkembangan selanjutnya, Kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta pada tahun 330 sampai dengan 373. Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II pada tahun 375 sampai dengan 415. Pada masa ini, kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung indah didirikan, perdagangan dan pelayaran makin maju, kesenian, ilmu pengetahuan, kesusastraan juga maju dengan pesat. Sepeninggal Chandragupta II, kerajaan Gupta mulai mundur. Berbagai suku bangsa di Asia Tengah datang menyerbu. Hampir 2 abad masa gelap ini menimpa India. Akhirnya pada abad ke-7, tampillah kembali seorang raja yang kuat bernama Harsavardhana dengan membangun kembali kerajaan tersebut. Yang ketiga, Kerajaan Andhara atau Benggala. Kerajaan Andhara didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat, sehingga seorang di antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Kerajaan Andhara makmur dan terkenal sebab mempunyai perhubungan laut juga dengan luar negeri. Akan tetapi di abad ketiga, sejarah kerajaan itu makin kabur. Dalam keadaan gelap gulita, kerajaan itu lenyap dan tidak pernah lagi terdengar dalam sejarah India. Yang keempat, Kerajaan Parthi atau India Barat. Di zaman ini terjadilah perpindahan bangsa-bangsa Asia Tengah ke India, bangsa-bangsa Parthi dan Saka, dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal dari bangsa Parthi ini adalah Gondopares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Yang kelima, Kerajaan Kusan atau India Utara. Sesudah mengetahui kelemahan-kelemahan Raja Andhara, bangsa Yusi berikhtiar untuk merebut India. Mula-mula mereka menaklukkan daerah Gandhara dan Punjab. Kerajaan yang mereka dirikan di sana adalah Kerajaan Kusan. Rajanya yang pertama ialah Kadphises I tahun 40 sesudah Masehi. Sedangkan Raja Kusan yang termasyhur bernama Kanishka tahun 120. Namanya tersebut dalam kitab-kitab Buddha di India, Tibet, dan Mongolia karena ia terkenal sebagai pembela agama Buddha. Pada waktu itu, kerajaan Kusan melingkupi India Utara, lembah sungai Gangga, dan Indus. Di antara raja-raja keturunannya ialah Vasudeva tahun 182 sampai 220. Ialah raja penghabisan yang masih dapat memegang persatuan dalam kerajaannya. Setelah Vasudeva wafat, kerajaan Kusan pecah belah seperti nasib kerajaan Andhara di India Tengah. Kerajaan Kusan lenyap juga dari sejarah. Zaman yang mulai dengan keruntuhan kerajaan Kusan dan Andhara sampai zaman Gupta yang meliputi lebih kurang 100 tahun adalah zaman yang sulit sekali dalam sejarah India. Yang tetap berdiri pada masa itu ialah Kerajaan Saka di India Barat, di daerah Sungai Indus dan Rajputana. Bangsa Rajput yang menduduki daerah Rajputana sekarang di sebelah utara Bombay masuk keturunan bangsa Saka itu. Yang keenam, Kerajaan Magadha.
Pada masa kerajaan Magadha, terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau Magadha, yaitu yang pertama dinasti Sisunaga, yang kedua dinasti Nanda, dan yang ketiga dinasti Maurya. Secara general, kondisi India sebelum Islam datang ke sana sudah relatif tertata masyarakatnya dengan kehidupan ekonomi yang makmur, meskipun adanya polemik politik karena perebutan kekuasaan di antara putra-putra mahkota. Namun kondisi keagamaan di India cukup terjaga, tidak mengalami kemunduran.